Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Sehat selalu ya. Sudah lama ya kita nggak bertemu ya. Nah, kali ini Kak Ratna bersama dengan teman-teman akan mendampingi adik-adik untuk mengikuti kegiatan Minggu Gembira. Nah, adik-adik semuanya, bagaimana hari ini? Adik-adik dipenuhi dengan sukacita? Pastinya, adik-adik pasti sudah sangat rindu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, bernyanyi bersama dengan teman-teman, mendengarkan sabda Tuhan. Tetapi karena kondisinya masih pandemi, jadi kita masih online ya. Nah, adik-adik semuanya, hari ini Minggu Gembira kita akan membahas tentang mengasihi sesama, ya, tentang kasih. Nanti kita akan bernyanyi tentang pujian kasih, dan juga kita akan membuat kreasi yang juga bertemakan tentang kasih. Adik-adik sudah siap? Nah, silakan adik-adik menyimak, dan adik-adik menyiapkan hati, menyiapkan diri untuk mengikuti kegiatan Minggu Gembira hari ini. Selamat mengikuti! Sebelum memulai acara Minggu Gembira pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sekarang kami akan memulai acara Minggu Gembira. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam acara Minggu Gembira hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengar bacaan Alkitab pada hari ini terlebih dahulu ya. Bacaan Alkitab kali ini diambil dari Markus 12 ayat 28 sampai 34. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu.
Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Masih ingat ini? Iya, Tante Eca, pintar. Nah, siapa tadi yang sudah mendengarkan firman Tuhan? Hari ini dari Injil apa? Betul, Injil Markus. Tapi ada yang ingat nggak isinya apa? Tentang apa tadi? Tadi itu tentang hukum yang terutama. Hukum itu apa ya? Apa itu hukum berarti hukuman? Bukan ya. Itu hukum yang terutama itu artinya adalah syarat atau ketentuan yang paling utama supaya menjadi pengikut Kristus. Nah, adik-adik udah tahu belum? Tadi apa katanya? Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal pikirmu, akal budimu, dan segala kekuatan. Ya, mengasihi Tuhan dengan hati, jiwa, akal budi, ya, kekuatan itu artinya apa ya, Tante Ece ya kira-kira? Itu artinya kamu sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Siapa yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus? Benar, sudah sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh itu contohnya apa ya? Jadi seluruh hidupmu berpusat pada Tuhan Yesus. Bangun tidur, langsung doa. Terima kasih Tuhan, aku sudah bobo, sekarang sudah bangun keadaan sehat. Misalnya mau makan, terima kasih Tuhan, Tuhan sediakan makanan ini. Ya, misalnya lagi mau pergi sekolah atau belajar, Tuhan, aku kok hari ini belajarku kurang konsentrasi. Tuhan tolong supaya aku bisa konsentrasi dengerin ibu guru dengan baik. Jadi semua aspek kehidupan kamu ingatnya Tuhan Yesus nomor 1, Tuhan Yesus. Jadi bukan yang lain-lain. Ya, bukannya belajar terus mau dapat angka bagus, terus sama nggak pernah berdoa, ya, nggak pernah ingat Tuhan, ya, itu mengartikan bahwa kamu belum mengutamakan Tuhan, ya. Lalu Tuhan Yesus itu kan kamu tahu ya, Tuhan Yesus selalu ada di mana-mana, tapi yang jelas wakilnya Tuhan supaya kamu bisa mencontohkan atau mempraktekkan kasihmu pada Tuhan, itu siapa? Wakilnya Tuhan di dunia ini, yaitu orang tua, guru-guru, romo, suster, semua deh, ya. Jadi kamu bisa mengasihi Tuhan Yesus melalui wakil-wakil yang Tuhan sudah kirim, ya, yaitu papa, mama, eyang, semuanya. Jadi kalau sebagai anak Tuhan Yesus sudah tidak lagi punya sifat yang buruk terhadap orang tua. Misalnya, wah, aku lapar, mau makan sekarang, ya, udah enggak lagi, ya, karena kamu mengasihi Tuhan Yesus
dengan segenap hati, ya. Jadi kamu juga mengasihi orang tua, mama, papa, yang opa, oma dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Itu yang menandakan kamu memang mengasihi Tuhan Yesus, ya. Hukum kedua apa? Hukum kedua yaitu mengasihi sesamamu, sesama manusia. Sesama manusia itu siapa ya? Sesama manusia itu, coba pikir-pikir. Ya, sesama manusia itu betul. Sesama manusia itu tukang beca, teman di sekolah, tukang sayur, ya, tukang apalagi beca, atau siapa lagi itu, supir, mbak yang di rumah, itu sesama manusia. Kamu harus mengasihi mereka seperti kamu mengasihi dirimu. Nah, kamu sudah mengasihi dirimu? Mengasihi dirimu sendiri itu apa ya? Contohnya, Tante Eca, contoh mengasihi diri itu mandi, makan dengan baik, mandi teratur, ya, makan dengan baik, terus berpakaian dengan rapi, ya. Terus misalnya tidak mencoret-coret tangan, ya, garis-garis gambar di tangan, ya, di muka, ya, tidak apalagi mencoret-coret tangannya dengan ini, ya, dengan pisau atau dengan apa, ya, dengan sengaja, ya. Tapi mengasihi yaitu, ya, memelihara apa yang sudah Tuhan berikan, ya. Tuhan berikan ini tubuh yang sehat, itu harus dijaga, harus makan supaya badannya tetap sehat. Jangan bilang enggak, harus makan sayur, makan buah, ya. Nah, dengan sesama, mengasihi sesama seperti kamu mengasihi dirimu. Nah, kalau udah kamu mengasihi dirimu, kamu sendiri nggak mau dicubit, cubit sakit, Tante Eca, dicubit. Nah, jangan mencubit temanmu. Aduh, aku nggak mau kalau dipukul. Jangan pukul temanmu. Itu mengasihi sesama, siapapun itu, ya. Jadi nggak boleh lagi. Nah, Tuhan Yesus menghina, misalnya ada pengemis, gembel, jelek, sono, bau. Nggak boleh. Harus mengasihi, mengatakan dengan kata yang manis. Maaf Pak, ya. Maaf, apa Ibu, ya. Atau gimana? Itulah mengasihi sesama kita. Oke? Nah, kita percaya semuanya sudah mengerti. Kalau sudah mengerti, supaya kita bisa menjadi keluarga yang baik, yaitu hidup dalam keluarga Allah dengan mengingat hukum Tuhan yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Dan hukum kedua, mengasihi sesama seperti kamu mengasihi dirimu. Oke, sampai jumpa lagi. Kita doakan semoga nanti Natal kita bisa tatap muka. Oke, dadah. God bless you. Nah, adik-adik semuanya, bagaimana? Tadi adik-adik sudah bernyanyi tentang pujian kasih. Adik-adik sudah bisa? Oke, berarti adik-adik adalah anak-anak yang hebat, ya. Nah, tadi adik-adik sudah menyanyi pujian tentang kasih. Saatnya kita akan membuat kreasi, juga akan bertemakan tentang kasih. Nah, ini kita akan membuat hiasan. Di sini adalah gambar orang-orang yang sedang atau anak-anak yang sedang bergandengan tangan. Nah, ini adalah salah satu simbol bagaimana kita mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi saudara-saudara kita atau sesama kita. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kemudian bahan apa saja yang digunakan untuk membuatnya? Kita akan simak bersama, ya. Kak Ratna akan mengajari adik-adik untuk membuatnya. Dan jangan lupa, silakan adik-adik berkreasi dan hasilnya nanti dikirim ke grup Piapiut. Paling lambat kakak tunggu 1 minggu, ya. Jadi kalau hari ini hari Minggu, berarti kakak tunggu minggu depan. Nah, jangan lupa ya adik-adik, kalau adik-adik mengalami kesulitan, silahkan minta tolong mama atau papa atau kakak untuk membantu membuatkan kreasi. Oke?
Selamat mengikuti. Oke, kita persiapkan kertas, kemudian kertas lipat, alat tulis, gunting dan lem, dan juga pensil warna. Oke, langkah yang pertama adalah kertas lipat. Kita bisa pakai setengah aja ya. Kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, kita lipat zigzag menjadi 3 bagian seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan membuat polanya dengan spidol atau dengan pensil ya. Membuat pola orang ya, kita membuat orang, bisa laki-laki atau bisa perempuan ya, bebas. Terserah adik-adik ya. Untuk kali ini kakak membuat polanya anak-anak perempuan. Nah, jangan lupa dikasih kaki dan juga tangan. Nah, polanya seperti ini adik-adik ya. Kemudian kita gunting. Nah, kita gunting sesuai dengan pola yang sudah kita gambar tadi ya. Nah, adik-adik yang masih kecil nanti bisa minta tolong untuk dibantu mama atau kakak untuk menggunting ya. Nah, kita potong. Untuk kertas yang berbentuk hati, adik-adik bisa pakai buku gambar atau kertas HVS atau kardus, bebas ya. Ukurannya juga bebas, disesuaikan dengan bentuk orangnya. Nah, udah selesai, kita gunting. Kita akan buka, maka hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Nah, bergandengan tangan. Nah, setelah itu kita tempel di kertas yang sudah kita bentuk tadi ya dengan pola hati. Kemudian kita lem. Nah, setelah itu kita akan tempel di kertas yang sudah kita siapkan tadi, yang berbentuk hati ya. Kita tempel di tengah-tengahnya. Nah, Nah, adik-adik, sekarang kita sudah selesai mengikuti rangkaian acara Minggu Gembira pada hari ini. Sekarang saatnya kita menutup rangkaian acara pada hari ini dengan doa. Mari kakak antarkan.
Adik-adik sikap doa yang baik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, puji dan syukur atas berkat dan rahmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Sekarang kami sudah selesai mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu dan para pendamping. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.